Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezkia Afril dengan NIM 2114020027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin yang ada di dalam metodologi penelitian atau manhajul bahthi. Yang pertama yaitu kita bahas terlebih dahulu masalah. Yang dimaksud dengan masalah di dalam sebuah penelitian adalah ketidaksesuaian antara teori dengan realita, atau dengan kata lain, ketidaksesuaian antara teori dan yang terjadi di lapangan. Contohnya, siswa kelas 6 SD itu menurut teori sudah bisa membuat mufradat, sedangkan yang terjadi di lapangan itu kebanyakan mahasiswa SD belum bisa membuat mufradat. Itulah yang dinamakan dengan masalah. Selanjutnya yaitu judul. Judul di dalam sebuah penelitian setidaknya memiliki 5 unsur pokok. Yang pertama yaitu memiliki metode, yang kedua memiliki variabel, yang ketiga memiliki subjek atau objek, yang keempat yaitu memiliki lokus, dan yang kelima yaitu tempus. Sebagai contoh, kita mengambil judul pengaruh media YouTube terhadap maharatul istima siswa kelas 10 Mandua Payakumbuh tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya itu latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah terdapat 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan teoritis, dan yang ketiga yaitu landasan faktual. Yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah kita menceritakan hakikat sesuatu. Misalnya tadi kita membahas pada judul yaitu maharatul istima. Jadi kita jelaskan apa itu definisi dari maharatul istima. Kemudian yaitu landasan teoritis. Pada landasan teoritis kita menceritakan alasan ataupun solusi yang kita berikan atau yang akan kita ajukan. Contohnya tadi kita menggunakan media YouTube, maka kita akan memberikan solusi terhadap maharatul istima tadi. Yang ketiga yaitu landasan faktual. Landasan faktual berisi tentang data-data yang terjadi di lapangan. Mungkin saja bisa diperoleh melalui wawancara, jurnal, ataupun lain sebagainya. Pada bagian landasan faktual terdapat 3P. Yang pertama yaitu paper, berupa dokumen-dokumen. Yang kedua yaitu person atau orang, itu biasanya mewawancari orang tersebut. Dan yang ketiga yaitu place atau kita mengunjungi langsung tempat tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas tentang penelitian kita. Contohnya tadi di judul kita pengaruh media YouTube terhadap maharatul istima. Jadi pada rumusan masalah kita bikin apakah media YouTube berpengaruh terhadap kemampuan maharatul istima siswa. Selanjutnya yaitu dirosah sabikoh atau penelitian yang relevan. Pada bagian ini kita menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Atau dengan kata lain ada yang namanya novelty atau kebaharuan, yang membedakan antara penelitian kita dengan penelitian orang lain atau penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, dari segi kesamaannya mungkin sama-sama kita menggunakan media YouTube, akan tetapi pada perbedaannya kita sama-sama menggunakan media YouTube, akan tetapi objek yang menjadi sasarnya beda. Pada contoh judul kita tadi, pengaruh media YouTube terhadap maharatul istima. Nah, mungkin saja yang membedakannya maharatul kalam nantinya yang dipakai, ataupun maharatul kitabah ataupun yang lainnya. Nah, jika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka ada yang namanya hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian. Hipotesis ini ada 2. Yang pertama hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Nah, pada hipotesis alternatif yaitu terdapat pengaruh dari media YouTube terhadap maharatul istima siswa. Nah, jika hipotesisnya nol, maka tidak terdapat pengaruh media YouTube terhadap maharatul istima siswa. Mungkin sekian penjelasan
tentang manhajul bahsi dari saya akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.